Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Halo. Hari ini kita akan menyelami langkah pertama nih dari sebuah proses meditasi terstruktur yang, wah, menarik sekali. Ini kita ambil dari materi Anda, buku Dr. Joe Dispenza, Breaking the Habit of Being Yourself. Betul sekali. Kita akan fokus ke kunci pembukanya dulu ya, untuk mengubah kebiasaan lama. Teknik induksi. Tepat. Buku ini kan didukung juga ya oleh testimoni profesional lain yang ada di materi Anda, kayak Dr. Alan Botkin, terus Dawson Church. Pendekatannya pakai neuroscience gitu untuk transformasi diri. Jadi bukan cuma ayo berpikir positif gitu ya. Bukan, ini lebih dalam. Ada sainsnya. Dan fokus kita hari ini spesifik ya, langkah pertama untuk minggu pertama dari program 4 minggu di buku ini. Kita mau bedah, kenapa sih induksi ini penting banget, terus gimana caranya? Misi kita, memahami gimana langkah awal ini bisa jadi semacam gerbang gitu ya. Gerbang dari pikiran analitis yang kadang bikin kita macet ke kondisi kesadaran yang lebih nerima gitu. Reseptif. Tempat perubahan beneran bisa dimulai. Iya. Kayak belajar langkah pertama dan saja gitu ya. Jadi dasar buat gerakan berikutnya. Analogi yang pas itu. Jadi buku ini kan dibagi beberapa bagian ya. Bagian awal itu kasih fondasi pengetahuannya dulu. Oh, teorinya dulu. Betul. Ada sedikit soal fisika kuantum, hubungan pikiran materi, neuroscience juga. Penting tahu kenapanya sebelum masuk ke bagaimana. Oke. Nah, bagian 3, disitulah induksi Dispenza ini dibahas. Itu panduan praktisnya. Saya paham. Jadi nggak asal duduk diam aja ya. Ada strukturnya, ada alasan ilmiahnya. Oke, kalau gitu apa sih tujuan utama meditasi terstruktur ala Dispenza ini, menurut sumbernya? Menariknya dari apa yang di buku disebut 3 besar, the big 3. 3 besar, apa aja tuh? Pertama, lingkungan eksternal kita. Semua yang kita lihat, dengar, rasakan di luar. Kedua, sensasi tubuh kita sendiri. Gatel, pegel, posisi duduk, gitu. Nah iya itu. Ketiga, persepsi kita tentang waktu. Khawatir soal nanti, mikirin yang udah lewat, atau bahkan mikirin, duh meditasinya berapa lama lagi sih? Iya, sering gitu. Nah, 3 hal ini kan yang biasanya mengikat kita ke realitas sekarang. Seringnya ke kondisi stres atau kebiasaan lama kita itu. Menarik ya. Lingkungan, tubuh, waktu. 3 jangkar kesadaran kita sehari-hari. Jadi kita belajar lepasin fokus dari situ. Betul sekali. Tujuannya yaitu memindahkan fokus dari luar ke dalam. Ke niat kita, ke pikiran yang kita pilih secara sadar. Supaya? Perasaan bahkan kondisi fisiologis kita tanpa harus nunggu kondisi luarnya berubah dulu. Wah, itu powerful ya. Dan ini penting nih. Proses ini dirancang buat bantu kita melampaui pikiran analitis kita. Pikiran yang suka ngejudge, yang kritis itu? Iya, yang seringnya kejebak di mode bertahan hidup, survival mode. Kita mau masuk ke pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar. Oh, tempat program-program otomatis kita jalan ya. Kebiasaan-kebiasaan yang mau kita ubah itu adanya di situ. Tepat sekali. Itu sistem operasinya kita. Makanya persiapan sebelum meditasi itu ditekankan banget di bab 9. Gimana tuh persiapannya? Ya, cari tempat tenang, yang minim gangguan, ponsel mungkin matiin dulu, notifikasi nonaktif, suhu ruangan nyaman, mungkin hindari bau-bauan yang terlalu nyengat. Oke. Terus sediakan waktu yang cukup, biar nggak gelisah mikirin jam. Dan menariknya, disaranin duduk tegak. Bukan rebahan. Bukan di tempat tidur ya, kalau Anda gampang ketiduran. Tujuannya kan kesadaran yang rileks, bukan malah tidur pules. Iya juga. Oke, masuk akal. Ciptain ruang yang kondusif, fisik dan mental. Sip, persiapan udah. Sekarang ayo kita fokus ke langkah krusial pertama ini. Induksi. Menu utama minggu pertama nih. Siap. Sumber Anda kan pakai analogi orkestra yang awalnya kacau tuh. Pikiran kita sering gitu ya, banyak suara sumbang. Saya jadi nangkepnya, induksi ini kayak langkah pertama jadi konduktor buat nyelaraskan instrumen pikiran kita. Bener nggak sih? Interpretasi yang bagus itu. Apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita pas lagi induksi? Oke, secara mendasar ya, induksi itu teknik yang dirancang spesifik buat mindahin kesadaran kita. Dari dominasi gelombang otak beta. Beta, itu yang kondisi sadar analitis sehari-hari itu kan? Betul. Ke gelombang otak alfa. Alfa. Bayangin kayak ganti saluran radio aja. Dari saluran berita yang rame, cepet, reaktif, itu beta, ke saluran musik yang lebih tenang, ngalir, nah itu alfa.
yang bikin kita bisa merenung, berimajinasi. Beta ke alfa. Saya ingat ini dibahas di bab 8 sumber kita. Bisa di-refresh dikit bedanya? Tentu, beta itu ya pas kita melak, waspada, fokus keluar, analisis, rencana. Beta normal itu penting jelas. Tapi beta tinggi yang sering barengan sama stres, cemas, marah, itu bikin kita di mode bertahan hidup. Oh, fight or flight itu ya? Mirip gitu. Energi kita kepake buat hadapin ancaman. Jadinya susah buat belajar hal baru, buat buka diri, buat berubah. Kita jadi reaktif banget. Oke. Sementara alfa? Alfa itu keadaan yang lebih santai. Kayak pas kita lagi ngelamun, atau pas mau tidur tuh. Nah, ini gerbang ke alam bawah sadar. Gerbangnya ya? Iya. Di alfa, otak lebih koheren, lebih teratur. Kita jadi lebih gampang nerima informasi baru, lebih gampang belajar, lebih gampang program ulang pikiran. Sumber juga nyebut theta sih, kondisi lebih dalam lagi. Sangat programmable. Itu tujuan meditasi selanjutnya. Sama delta, tidur lelap. Tapi untuk induksi ini, target utamanya capai alfa yang stabil dulu. Oke. Jadi induksi ini secara aktif bawa kita dari mode reaktif beta ke mode reseptif alfa. Gimana caranya? Kok bisa sih cuma fokus ke tubuh aja bisa nenangin pikiran analitis yang biasanya liar itu? Caranya cerdik sebetulnya. Pikiran analitis kita kan biasanya lapar ya. Lapar sama masalah buat dipecahin, atau sesuatu di luar buat dianalisis. Bener banget. Nah, teknik induksi, terutama yang body part induction, nanti kita bahas, itu ngasih tugas beda ke pikiran analitis kita. Tugasnya, rasain sensasi internal tubuh sama konsep abstrak ruang. Ruang. Iya, ruang. Dengan kita arahin fokus secara sistematis dan intens ke dalam diri, kita seolah-olah ngambil energi dari sirkuit otak yang biasanya aktif pas kita stres atau mikirin masalah luar. Jadi kayak dialihkan gitu ya energinya. Tepat. Intinya gini, pikiran analitis Anda kan seringnya nyangkut di masalah luar sana. Teknik induksi ini, dengan memaksa fokus ke sensasi internal dan ruang, itu secara efektif kayak matiin jalur saraf lama yang reaktif itu. Terus, ngaktifin jalur baru yang lebih tenang, lebih reseptif. Wah. Jadi ini bukan sekedar relaksasi pasif, tapi pengalihan neurologis yang aktif. Pengalihan neurologis. Keren banget istilahnya. Itu membingkainya dengan cara yang kuat ya, bukan pasif tapi aktif ngarahin ulang energi dan fokus otak. Tepat sekali. Kayak kutipan dari sumber Anda itu, yang penting adalah Anda beralih dari keadaan beta analitis ke keadaan sensorik alfa dan fokus pada tubuh, yang merupakan pikiran bawah sadar dan sistem operasi di mana Anda kemudian dapat membuat perubahan yang Anda inginkan. Oke. Ada beberapa variasi induksi sih disebut di buku, kayak water rising induction, tapi body part induction ini yang dijelasin paling detail buat awal. Tujuannya sama aja, masuk ke alpha. Oke, kalau gitu ayo kita dalami teknik body part induction ini yang katanya dijelasin rinci di Appendix B atau bab 11 ya. Bisa tolong diuraikan langkah-langkah praktisnya? Tentu, body part induction ini sangat sistematis ya, jadi dia nuntun perhatian Anda langkah demi langkah. Oke. Di bagian tubuh Anda, di dalam ruang. Bukan cuma mikirin, tapi merasakan posisinya. Merasakan ya, bukan cuma tahu. Betul. Terus, prosesnya biasanya mulai dari atas kepala, turun pelan-pelan, rasain kulit kepala, dahi, mata, hidung, telinga, pipi, bibir, dagu, tenggorokan, leher, bahu, lengan, tangan, jari-jari, dada, perut, punggung, panggul, paha, lutut, betis, kaki, sampai ujung jari kaki. Wow, detail banget ya nyapunya. Iya. Nah, kuncinya di sini nih. Buat setiap bagian itu, Anda fokus merasakan ruang yang ditempati sama bagian tubuh itu. Ruang yang ditempati? Iya. Coba rasain juga kepadatannya, atau beratnya, atau volumenya dari ruang yang ditempati bagian tubuh itu. Merasakan ruang yang ditempati. Ini konsep yang menarik sih. Tapi mungkin agak abstrak ya buat sebagian orang. Gimana cara memahaminya secara praktis? Ada cara gampang buat bayanginnya nggak? Nah, itu poin bagus. Memang perlu latihan sih. Mungkin analogi sederhana ini bisa bantu ya. Coba bayangin tangan Anda sekarang. Oke. Anda bisa rasain sensasi kulitnya, suhunya kan? Nah, sekarang coba alihin perhatian sedikit. Coba rasain volume udara yang diisi atau ditempati sama tangan Anda itu. Seolah-olah tangan Anda ninggalin jejak 3 dimensi bentuk tangan di ruang sekitarnya. Oh, kayak cetakan gitu ya? Iya, kayak gitu.
Fokus ke jejak ruang itu. Bukan cuma sensasi fisik di kulitnya, ini tentang ngerasain keberadaan bagian tubuh itu sebagai volume di dalam ruang yang lebih besar. Ah, jejak ruang berbentuk tangan. Oke, oke. Itu bantu banget ngebayanginnya. Jadi kita lakuin ini buat seluruh tubuh, gerak pelan-pelan, ngerasain ruang di dalam ruang gitu. Tepat sekali. Penekanan di ruang di dalam ruang itu penting. Anda terus pindahin fokus, rasain volume internal tiap bagian. Nah, setelah nyapu seluruh tubuh, Ada lagi. ada. Langkah selanjutnya menyadari medan energi. Bentuknya kayak tetesan air mata, teardrop shape gitu. Yang menurut buku ada di sekitar tubuh Anda. Medan energi. Oke. Terus perluas kesadaran Anda ke ruang di sekitar tubuh fisik Anda. Rasain ruang kosong di depan, belakang, samping, atas, bawah Anda. Jadi keluar dari batas tubuh ya? Betul. Terakhir, sadari seluruh ruang yang ditempati sama ruangan tempat Anda berada sekarang. Rasain volume ruangan itu, seluruhnya. Wow, ini kayak nge-zoom out kesadaran secara progresif ya. Dari detail bagian tubuh, ke seluruh tubuh, terus ke ruang sekitar, sampai ke seluruh ruangan. Apa tujuan akhir dari perluasan kesadaran ini? Tujuan akhirnya itu supaya perhatian Anda jadi luas banget. Begitu tersebar merata di ruang, sampai identifikasi Anda sama tubuh fisik mulai luruh gitu. Meluruh maksudnya. Anda jadi nggak lagi cuma saya di dalam tubuh ini, tapi lebih jadi kayak kesadaran murni aja yang menyadari ruang. Nah, menurut buku ini, inilah pintu masuk ke pikiran bawah sadar yang lebih dalam. Tempat program lama kesimpan dan potensi baru bisa diakses. Wah, Bahkan dihubungin ke konsep alam kuantum skala bidang potensi murni. Tapi ya, untuk sekarang fokus utamanya capai dan biasain diri sama kondisi alfa yang dalam itu dulu lewat proses ini. oke, oke. Ini proses yang jelas butuh latihan ya, butuh kesabaran. Nah, buat Anda nih, pendengar kami, ingat ya, ini keterampilan. Kayak belajar main gitar atau olahraga. Jadi jangan kecil hati kalau awal-awal pikiran masih suka jalan-jalan atau susah ngerasain ruang. Itu normal banget. Sangat normal. Buku ini kan menganalogikannya kayak instruksi main golf yang banyak. Fokus aja satu elemen dulu. Minggu pertama ini, kuasai induksi. Latih tiap hari. Nanti baru tambah langkah berikutnya. Pikiran pasti ngembara ya. Pasti. Kuncinya kayak ditekankan sumbernya. Pelan-pelan aja, balikin lagi fokusnya ke tubuh dan ruang. Jangan ngejudge diri sendiri, aduh kok gagal lagi, jangan gitu. Lembut aja balikinnya ya. Betul. Mungkin nih, setelah ini Anda bisa coba sebentar. Pejamin mata, terus coba rasain jejak ruang yang ditempati tangan kanan Anda. Rasain volumenya di udara. Nah, itu udah permulaan induksi tuh. Sekarang, coba kita tarik maknanya ya. Buat Anda yang ngerasa kejebak sama pikiran analitis yang gak berhenti-berhenti, atau udah capek sama stres kronis, apa sih arti praktis dari langkah induksi ini? Saya bayangin, buat sebagian orang, apalagi yang pikirannya aktif banget, instruksi merasakan ruang ini bisa kerasa aneh atau susah banget di awal. Gimana buku nyaranin ngatasin hambatan awal itu? Pertanyaan penting itu. Buku nekankan konsistensi sama jangan nyerah. Hambatan awal itu wajar kok, karena kita kan lagi ngelatih bagian otak yang mungkin jarang dipakai dengan cara ini. Oh, kayak otot baru dilatih ya? Persis. Saran utamanya ya terus latihan tiap hari, walaupun cuma bentar. Jangan nilai hasilnya dulu. Anggap aja latihan otot awalnya kaku, lama-lama lentur. Nah, arti praktisnya ini besar loh. Induksi ini ngasih Anda alat kontrol yang nyata atas kondisi internal Anda. Alat kontrol ya. Iya, ini langkah aktif buat ubah fisiologi otak dari mode reaktif beta tinggi ke mode tenang dan terbuka alfa. Anda secara sadar ninaboboin penjaga gerbang pikiran analitis itu biar bisa akses sistem operasi bawah sadar Anda. Jadi, ini bukan cuma biar merasa lebih baik sesaat aja ya, tapi beneran bangun fondasi neurologis buat perubahan yang lebih permanen. Fondasi buat langkah-langkah selanjutnya di buku itu kan. Kayak ngenalin emosi lama, ngakuin, lepasin, ngamatin pikiran tanpa reaksi, ngarahin ulang, terus akhirnya nyiptain realitas baru dari dalam. Tepat sekali. Yang menarik di sini tuh, gimana sih tindakan sesederhana mindahin fokus perhatian ke sensasi internal dan ruang itu bisa micu perubahan fisiologis yang nyata di otak. Iya, kok bisa gitu? Ini buka pintu ke level di mana perubahan mendalam bisa terjadi. Karena Anda mulai kerja di level sistem operasinya, bukan cuma di permukaan pikiran sadar. Anda belajar ngendaliin ombak pikiran, bukan cuma keombang-ambing sama ombaknya. Oke,
Jadi, kita udah kupas tuntas nih langkah praktis pertama dari buku sumber Anda induksi, khususnya teknik body part induction, sebagai gerbang awal buat memutus kebiasaan menjadi diri sendiri. Gimana ini relevan buat Anda pendengar kami? Artinya Anda sekarang punya satu alat konkret nih. Langkah pertama yang bisa langsung dicoba buat mulai perjalanan perubahan dari dalam keluar. Betul. Nggak peduli sesibuk apa atau sestres apa Anda, ada sesuatu yang bisa Anda lakukan untuk mulai mengubah kondisi internal Anda. Sebuah langkah awal yang memberdayakan ya, buat ambil lagi kendali atas keadaan internal Anda. Betul. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang pengen saya tinggalin buat Anda renungkan. Ini terinspirasi dari sumber kita juga. Buku ini kan nyebutin ya, kalau anak-anak kecil itu secara alami lebih banyak ngabisin waktu di gelombang otak alfa dan theta. Iya. Mereka kan imajinatif banget. Gampang nyerap info kayak spons, hidup di dunia kemungkinan yang luas gitu, sebelum pikiran analitisnya berkembang penuh dan jadi dominan. Nah, pas Anda mulai latihan induksi ini dan mulai membiasakan diri masuk ke kondisi alfa, coba deh pikirin. Pikirin apa tuh? Bagian mana dari diri Anda, mungkin potensi, kreativitas, keyakinan, atau bahkan luka yang mungkin tertidur atau terprogram di masa lalu, pas Anda lebih banyak di alfa theta, yang sekarang bisa Anda akses lagi dengan kesadaran orang dewasa lewat pintu induksi ini. Wah. Kebijaksanaan atau percikan api apa dari masa lalu Anda yang mungkin kekunci, nunggu buat ditemuin dan dinyalain lagi lewat latihan kesadaran ini. Pertanyaan reflektif yang kuat itu. Potensi tersembunyi yang bisa diakses kembali ya. Sesuatu untuk Anda eksplorasi dalam latihan Anda nanti. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi!